Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya semua kenikmatan yang kita rasakan di dalam kehidupan adalah kenikmatan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kehidupan hambanya, dan Allah tidak pernah sama sekali menzalimi kehidupan hambanya dalam setiap ketetapan nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, bukan hanya dalam keadaan kita mendapatkan kelapangan hidup, bahkan dalam kesempitan hidup pun, maka tetaplah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah, kalau beliau mendapatkan keadaan yang menyenangkan, beliau tetap memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan yang Allah telah berikan sempurna segala amal saleh yang dilakukan. Tetapi apabila Rasulullah mendapati keadaan yang tidak menyenangkan, maka beliau tetap memuji kepada Allah dengan beliau berucap alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Disinilah kita mengerti bahwasanya Rasulullah adalah pribadi yang mengerti bahwasanya hidup adalah bagian dari kenikmatan Allah. Senang ataupun dalam keadaan sedih, Rasulullah tidak pernah sepi di dalam memuji kepada Allah atas kenikmatan hidup dan iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita syukuri adalah yang paling besar, yaitu adalah ketika berkaitan tentang urusan-urusan kebaikan akhirat kita. Dan termasuk di antara kebaikan urusan akhirat kita, yaitu adalah ketika kita senantiasa diberikan oleh Allah perasaan untuk merasa bodoh di dalam agama. Karena sesungguhnya yang paling baik bukanlah ketika kita merasa pintar di dalam kehidupan agama, tetapi justru yang paling baik dari bagian keberkahan yaitu adalah ketika manusia itu diberikan oleh Allah perasaan ketika dia merasa bodoh di dalam agama. Karena barang siapa yang merasa bodoh di dalam kehidupan agama, itulah yang akan menjadikan ayunan langkah kakinya menuju kepada majelis ilmu, menjadikan dia tunduk ketika mendengarkan kitabullah, menjadikan dia patuh ketika mendengarkan sunnah. Walaupun siapapun yang menyampaikan, dia cintai kebenaran yang dia dapatkan dan dia amalkan dalam kehidupannya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala hingga berkata, antakhda'a lil haqqi wa tanqadu lahu walau sami'tahu minas sabi wa takhda' lahu wa in sami'tahu min ajhalin nas. Fudail bin Iyad hingga berkata, maka tundukkanlah dirimu, patuhkanlah kehidupanmu kepada setiap kebenaran, walaupun yang menyampaikan kebenaran itu adalah seorang anak kecil. Yang menyampaikan kebenaran itu walaupun orang yang lebih bodoh darimu, kalau yang disampaikan mereka adalah kebenaran, cintailah kebenaran itu, ambillah dan amalkan dalam perbuatan. Disinilah kita mengerti seorang Fudail bin Iyad mencintai kebenaran ketika dia merasa bodoh. Sehingga ketika beliau mendapatkan ilmu walaupun dari anak kecil, ilmu itu diambil. Walaupun beliau mendapatkan ilmu dari orang yang nampaknya secara zahir lebih bodoh daripada beliau, beliau ambil karena beliau selantiasa merasa bodoh. Inilah yang menjadikan kita, apabila kita melihat kepada kondisi hati kita selalu diberikan perasaan merasa bodoh, maka bersyukurlah proses belajar yang benar itu semakin lama tidak semakin menjadikan kita faham. Tetapi semakin kita lama belajar, semakin kita merasa bodoh. Kita sebenarnya faham, tapi kita selalu merasa bodoh karena ternyata banyak perkara syariat yang belum kita ketahui seiring kita banyak belajar.
Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Semakin benar proses orang di dalam thalabul ilmi, maka semakin banyak dia merasa bodoh, karena semakin banyak dia merasa tidak tahu di dalam kehidupan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Semoga saya dan bapak-bapak dan ibu adalah jamaah-jamaah dari umatnya Nabi yang senantiasa merasa bodoh, yang menjadikan kita tidak pernah bosan datang ke kajian ilmu, tidak pernah bosan untuk bertanya, tidak pernah bosan untuk mengkaji dan mentadaburi, sebagaimana kita tidak bosan untuk beramal atas ilmu yang telah kita pelajari. Sebelum kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan jamaah dengan kebaikan-kebaikan yang begitu berlimpah, atas semua perhatian, atas semua bantuannya, doanya, dan segala sesuatunya ketika saya dalam keadaan sakit. Semoga Allah mengganti dengan lapisan keberkahan di dunia dan di akhirat, karena tidak mampu saya membalas di dunia kecuali saya menggantungkan harapan kebaikan hanya kepada Ar-Rahman yang senantiasa tidak pernah luput memberikan kebaikan kepada hambanya. Jamaah yang semoga Allah rahmati, di dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam salah satu pembahasan kitab tersebut bahwasanya salah satu tujuan dari syariat ketika diturunkan oleh Allah kepada kehidupan orang yang beriman dan yang bertakwa, salah satu tujuan syariat itu adalah bagaimana membedakan kita dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir, baik itu ahlul kitab dan orang-orang musyrikun. Karena sesungguhnya salah satu tujuan syariat itu bukan hanya menjadi petunjuk, tetapi sesungguhnya tujuan syariat ditetapkan melalui Al-Quran dan ditetapkan melalui As-Sunnah, supaya syariat kita tidak menyamakan kita dengan syariat yang terdapat di dalam kehidupan orang kafir, ahlul kitab maupun orang musyrikun. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang ada, maka kita akan mendapati bahwasanya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu benar adanya. Bahwasanya syariat itu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah diturunkan oleh Allah kepada kita menjadi tuntunan hidup, salah satu tujuannya untuk membedakan kita dengan orang-orang kafir. Contoh, mari kita perhatikan. Ketika kita diperbolehkan sholat dengan memakai sandal ataupun memakai sepatu, ketika kita sholat di luar masjid, tahukah kita kenapa umatnya Rasulullah diperbolehkan untuk memakai sholat, memakai sepatu ataupun sandal ataupun memakai kaos kaki? Maka kalau kita perhatikan di dalam hadisnya, kita akan mendapati karena Rasulullah mendapati orang Yahudi mereka tidak pernah mau memakai sepatu ketika mereka beribadah, yang menjadikan Nabi justru memerintahkan kita dan memperbolehkan bagi kita untuk sholat dalam keadaan memakai sepatu. Sehingga apabila kita di luar ruangan dalam keadaan kita berpetualang, lalu kita ingin menegakkan sholat, maka tidak perlu bagi kita untuk melepaskan sepatu, sholatlah pakai sepatu, diusap di atas sepatu itu ketika kita bersuci, maka sholat kita menjadi sah. Kenapa diperbolehkan kaum muslimin untuk sholat dengan memakai sepatu ataupun memakai kaos kaki? Tidak lain untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah tidak mau memakai sepatu ataupun tidak mau memakai penutup kaki. Ini merupakan contoh yang pertama, bahwasannya syariat itu ditetapkan tidak lain dan tidak bukan membedakan kita dengan kebiasaan orang kafir, karena hakikatnya seorang muslim itu beda dengan orang kafir dan beda dengan musyrikun. Contoh yang kedua, bahwasannya kita di dalam Islam dilarang untuk menghiasi dan membangun apapun di dalam kuburan-kuburan orang yang kita cintai. Sebesar apapun kita cinta kepada ibu kita dan bapak kita, ataupun keluarga yang sangat kita cintai, haram bagi seorang mukmin untuk membangun kuburannya sebagaimana kuburan-kuburan yang dibangun sebagaimana tempat-tempat tinggal ketika dia hidup. Tidak boleh. Semakin sederhana di dalam pekuburan, maka semakin itulah sikap sunnah yang benar. Perhatikan pekuburan Baqi. Kuburan Baqi adalah pekuburan syuhada Uhud. Sesungguhnya syuhada Uhud adalah mereka yang telah diampuni dosa mereka yang telah lampau dan yang akan datang, dan mereka pun kuburannya adalah sangat sederhana. Kenapa kita
Sebagai umatnya Nabi, tidak diperintahkan, bahkan dilarang untuk membangun kuburan-kuburan kita menjadi bangunan dan menjadi masjid untuk tempat ibadah, karena sesungguhnya itu tidak dilakukan kecuali adalah Yahudi dan Nasara. Makanya 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau berkata di dalam hadisnya yang sahih, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah itu bagi Yahudi dan Nasara ketika mereka membangun kuburan-kuburan di antara mereka menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Oleh karenanya kita kalau beribadah bukan di kuburan, kalau membaca Quran tidak di kuburan, kalau melaksanakan sholat bukan di area pekuburan, tetapi sesungguhnya Allah telah membangunkan dan menggantinya tempat yang lebih baik, yaitu adalah masjid-masjidnya yang menjadi rumah-rumahnya Allah. Jadi ternyata kita tidak boleh menghiasi, membangun apapun di kuburan, karena untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasara di mana mereka berlomba-lomba untuk membangun kuburan mereka menjadi masjid. Ya, ini yang kedua. Sehingga kemudian ketika syariat ini betul-betul mengena kepada kehidupan para sahabat pun akhirnya paham bahwasanya sunnah itu betul-betul untuk membedakan mereka dengan gaya kehidupan orang kafir. Perhatikan bagaimana akhirnya para sahabat faham tentang inti ajaran sunnah ini, sampai-sampai terjadi sebuah dialog antara Rasulullah dengan para sahabat ketika Nabi melaksanakan puasa Asyura di bulan apa? Puasa Asyura di bulan apa? Muharram. Jadi, saya cuma kemudian ngetes. Tadi mau ngomong sofar, bingung. Jadi kemudian puasa Asyura itu di bulan Muharram, karena sesungguhnya pada hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram ini termasuk Asyurul Hurum. Dosa kita apabila di bulan ini dilipat gandakan, ketaatan kita pada bulan ini pun dilipat gandakan. Maka ketika Rasulullah itu berpuasa pada hari itu, apa yang dikatakan oleh para sahabat? Para sahabat kemudian berdialog dengan Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul Yahud. Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi itu mengagungkan hari itu. Maka ketika Nabi mengetahui bahwasanya ternyata orang-orang Yahudi mengagungkan pada tanggal 10 pada bulan Muharram dengan mereka berpuasa, perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menjawab keresahan para sahabat ketika mereka tahu, loh ternyata puasa kita ini sama dengan puasa orang Yahudi yang terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Lalu Nabi berkata, fa idza kana dzalika sumna yaumat tasi. Kalau begitu, tahun depan kita puasa pada tanggal 9 dan kemudian pada tanggal 10. Kenapa sih Nabi nambahi tanggal 9? Tidak lain dan tidak bukan untuk menyelisihi dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Fa in lam ya'ti dalikal am hatta tuwfiya Rasulullah. Tetapi takdir Allah, sebelum tahun itu datang Rasulullah telah meninggal dunia. Ini contoh yang ketiga bahwasanya syariat itu ditetapkan untuk membedakan kita dengan orang-orang kafir. Kemudian ada yang keempat pula, bahwasanya kita pada waktu hari Sabtu sangat dimakruhkan, bahkan sebagian besar para ulama pun mengatakan haram hukumnya untuk puasa sendiri pada hari Sabtu. Puasa sendiri itu artinya sebelumnya tidak didahului dengan puasa apapun dan setelahnya tidak ada puasa lagi, kecuali puasa wajib di bulan Ramadan, kecuali sebelumnya memang punya sebab oleh sebagian para ulama, contohnya puasa Daud, misalkan Kamis kita puasa, Jumat tidak puasa, Sabtu kita puasa. Ini pun terjadi debat dan khilaf di antara para ulama. Kenapa sih puasa hari Sabtu itu menjadi makruh, dan sebagian ulama besar itu mengatakan bahwasanya itu haram berdasarkan kepada hadis Rasulullah dalam riwayat yang sahih bahwasanya Nabi mengatakan fima makna, secara umumnya Rasulullah itu berkata, kalaupun kamu tidak mendapatkan apapun pada hari Sabtu kecuali akar pohon, gigit itu akar pohon supaya kita tidak berpuasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi pun mereka puasa pada hari Sabtu. Inilah contoh-contoh nyata. Makanya sampai Umar bin Khattab pun mengerti tentang ini sampai berkata, istanibu a'da Allahi fi idihim.
Jauhilah orang-orang atau yang menjadi musuh Allah dalam segala perayaan mereka dan kegiatan mereka. Karena pada dasarnya sesungguhnya syariat kita diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk membedakan kita dengan orang-orang kafir. Jadi ketika kita sudah paham poin ini menjadi penting. Bahwasanya kita tidak akan pernah sempurna iman kita kepada Allah sampai betul-betul kita mampu untuk menjaga diri kita dari keserupaan dan kemiripan dengan orang-orang kafir. Karena barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka akan dikelompokkan dengan orang-orang kafir itu. Bahkan ini akan menjadi sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Karena kita mengikuti orang-orang kafir di mana muara nasibnya itu adalah berujung kepada neraka kalau mereka tidak bertobat sebelum mereka meninggal dunia. Makanya sampai Rasulullah berkata di dalam hadis yang sangat terkenal, ana yakin jamaah itu hafal, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka kemudian mereka itu akan termasuk dari kaum itu. Tapi kenyataan yang terjadi hari ini, umat karena mereka tidak paham tentang hakikat agama mereka, justru penyakit ini merupakan penyakit yang paling banyak menimpa kepada kaum muslimin. Yaitu adalah ketika mereka menyerupakan dirinya dengan orang jahiliyah, menyerupakan dirinya dengan orang kafir. Sebagaimana persis yang dikatakan oleh Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrain dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hujra dabin la dakhaltumuhu qalu ayahudu wan nasara ya Rasulullah qala bala. Jadi harusnya setiap muslim itu ngerti bahwasanya mereka itu harusnya beda dengan orang kafir. Tetapi apa yang terjadi di dalam keadaan lapangan? Rasulullah sudah menyampaikan sebuah berita nyata dan itu terjadi. Rasulullah mengatakan akan terjadi bahwasanya umatku itu akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap sampai mereka masuk ke lubang biawak, artinya adalah lubang kehinaan. Umatku pun akan mengikuti. Para sahabat lalu bertanya, apakah yang diikuti oleh mereka itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Qala bala, kalau bukan mereka siapa? Di dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sampai berkata, hatta law iftarashtumuhu fit tariqi la fa'altumuh. Sampai kalaupun orang-orang kafir Yahudi dan Nasara mencontohkan bagaimana tata cara berzina di pinggir jalan, pasti ada di antara umatku yang akan mencontoh bagaimana tata cara berzina di pinggir jalan. Sekarang terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Ciuman antara yang bukan mahram atas nama seni. Orang berbondong-bondong membayar film bioskop untuk melihat tayangan-tayangan yang menjurus kepada zina. Bahkan dibayar, dipasang di tempat-tempat yang sangat mewah. Ya, kalau kita lihat bioskop hari ini, Masya Allah, bioskop itu kan bukan bau pesing, wangi. Kursinya lebih empuk daripada kursi yang sekarang saya dudukin. Mungkin, saya sih belum pernah tahu. Tapi saya pernah tanya harganya 50.000 hanya untuk nonton sesuatu yang sifatnya menjurus kepada perzinahan. Tapi itu menjadi maklum atas nama seni. Persis kan apa yang dikatakan Nabi, sampai orang kafir pun kalau mereka berzina di pinggir jalan, sesungguhnya orang-orang muslim pun akan mencontoh bagaimana tata cara berzina di pinggir jalan. Bapak tahu nggak, di Pasar Rebo itu ada sebuah jembatan yang dinamakan jembatan cinta. Kenapa itu dinamakan jembatan cinta? Karena makhluk-makhluk yang tidak ngerti agama itu akan bertebaran di antara ujung jembatan sampai ujung jembatan, dan mereka semuanya pacaran. Lebih mesra daripada suami istri. Padahal suami istri itu kalau kemudian lagi bertengkar, suaminya di depan, istrinya di belakang. Kalau mereka tidak rapet itu. Saya pernah nanya dulu ketika naik motor, ketika ingin ke Bekasi dari Pejaten. Pak, ini kalau ke Bekasi jalurnya mana? Nanti mas ngelewatin jembatan cinta, lurus saja. Saya tanya jembatan cinta itu yang mana? Ternyata lampu merah Pasar Rebo itu disebut dengan jembatan cinta. Saya perhatikan, Masya Allah, orang itu sekarang menjurus kepada perkara zina bukan di balik tembok, bukan di balik kunci-kunci yang rapat, tapi justru di depan orang, di mana orang yang solih justru sungkan untuk mengelewati mereka karena mereka justru memperlihatkan secara demonstratif. Inilah yang disebut dengan penyakit tasyabuh. Oleh karenanya, inilah yang terjadi apabila orang itu tidak mengerti tentang perkara-perkara jahiliyah. Perkara tasyabuh itu terjadi dalam kebiasaan, tapi ada lagi yang lebih parah, yaitu adalah ketika kita tidak mengerti tentang pokok-pokok pikiran jahiliyah yang menjadikan orang kafir
itu dibenci oleh Allah, disesatkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah, maka sesungguhnya bukan hanya tasyabuh dalam masalah perayaan, bukan hanya tasyabuh dalam masalah-masalah kegiatan dan seremonial mereka. Ada yang lebih parah, yaitu adalah mengikuti orang kafir di dalam pokok ajaran agama mereka. Ini rusak. Ya. Bukankah hari ini juga sebanyak kan orang yang beribadah itu dengan menggunakan tata cara yang sama persis dengan orang kafir. Karena dia tidak ngerti perkara itu dibenci oleh Allah, dan justru perkara itu yang justru harus dibedakan antara kita dengan orang kafir. Beribadah dengan musik, pakai paduan suara, itu kan hampir sama dengan orang kafir. Bukankah orang kafir mereka kalau beribadah itu dengan memakai piano dan suara musik, paduan suara yang bersama-sama. Sampai saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata, saya kalau mendengar musik religi itu lebih tenang daripada mendengar yang lainnya. Loh, bukankah yang lebih tenang itu Quran? Semua perilaku ini akan banyak terjangkiti kepada kaum muslimin ketika kita tidak ngerti tentang wajibnya kita berlepas diri dari perkara jahiliyah. Oleh karena itu, ini yang menjadikan kita harus paham kenapa kita harus mempelajari pokok-pokok jahiliyah yang terjadi dalam kehidupan orang kafir, yang menimpa kepada mereka, yang merusak kehidupan agama mereka. Kenapa kita harus pelajari? Kalau enggak, kamu enggak bisa membedakan antara hidupmu dengan orang-orang kafir. Bahkan yang kita sedihkan adalah apabila orang muslim sampai-sampai ketika dilihat dari kejauhan, orang itu berpikir ini muslim atau tidak muslim. Sampai-sampai kita kemudian prihatin kaum muslimah hari ini apabila di pinggir jalan untuk membedakan antara dia dengan orang kafir itu susah karena miripnya. Padahal pada zaman Nabi itu jelas. Kalau kita pengen ngelihat wanita yang bukan muslim, perhatikan kalau kemudian dia tidak memakai hijab itu kemudian ada beberapa kemungkinan. Pertama dia budak, atau yang kedua dia orang kafir. Kalau hari ini tidak bisa. Karena betul-betul hari ini kehidupan tasyabuh mengikuti pemikiran jahiliyah juga adalah sebuah penyakit yang telah menjangkiti hampir seluruh dari kebanyakan kaum muslimin. Apalagi malam kemarin. Moga-moga yang kemarin tidak ada yang begadang, tidak ada yang makan jagung, tidak ada yang menghitung mundur, apalagi niup trompet. Masya Allah, sedih. Makanya kalau kemudian malam kayak gitu habis isya matikan lampu tidur. Anaknya nangis-nangis biarin. Ya. Kalau kemudian tidak pengen nangis, dikenyangkan sebelum maghrib, maka habis isya dia pasti ngantuk, tidur. Supaya kita betul-betul menghindari dari perayaan-perayaan orang-orang kafir. Kalau begitu, supaya kita tidak terkena hal-hal yang semacam itu, apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita selamat mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Karena sesungguhnya yang kita ikuti adalah apa yang kita minta di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang kita tolak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu apa sih? Abdullah bin Mas'ud alladzi tarakana alaihi Rasulullah. Yang kita minta ketika kita meminta jalan yang lurus, artinya kita meminta ajaran sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan di dalam surat Al-Fatihah kita juga meminta supaya kita tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasara. Yahudi dimurkai, Nasara menjadi tersesat. Ketika Yahudi punya ilmu tetapi tidak beramal, Nasara menjadi orang yang tersesat ketika tidak punya ilmu tetapi banyak amal. Ketika engkau, wahai jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak ingin menjadi maghdub, tidak ingin menjadi dhalin, maka kenali pikiran-pikiran orang maghdub ini, kenali pikiran-pikiran orang dhalin ini, supaya kita mampu membangun kewaspadaan, memusuhi mereka di dalam kebiasaan agama mereka, dan menjadikan kehidupan kita betul-betul murni mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas sifat yang keempat. Sifat keempat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, ya, karena kemarin kita telah membahas 1, 2, dan 3. Sekarang kita bahas sifat yang keempat. Maka sesungguhnya Sya'at-Tamimi lalu kemudian mengatakan al-masail al-arba'ah ar-rabi'ah. Sesungguhnya persoalan yang keempat, di mana persoalan itu menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, yaitu anna dinahum mabniyun ala usulin a'dhamuha at-taqlid.
fahuwa al-qaidatul kubra li jami'il kuffar minal awwalin wal akhirin. Sesungguhnya Syai'at-Tamimi lalu menjelaskan sesungguhnya kehidupan agama orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari zaman terdahulu sampai nanti, sesungguhnya pokok kehidupan agama mereka itu adalah terbangun atas taklid. Di mana ini merupakan fondasi yang paling besar yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah dan menyelisihi kitabullah. Yaitu adalah karena mereka senantiasa menyandarkan kehidupan agama mereka, kehidupan ibadah mereka bukan berdasarkan kepada tuntunan apa yang Allah turunkan di dalam Taurat dan Injil ataupun kitabullah Al-Quran, tetapi justru mereka menetapkan kehidupan agama mereka berdasarkan kepada apa yang mereka dapatkan dari taklidnya mereka kepada orang-orang di sekitar mereka, dari para pendahulu mereka, ataupun taklidnya mereka kepada adat istiadat. Jadi inilah yang merusak kehidupan mereka. Jadi yang betul-betul merusak kehidupan orang-orang jahiliyah itu apa? Ketika mereka tidak mengambil apa yang Allah turunkan, tetapi mereka mengambil apa yang ditetapkan oleh manusia. Baik manusia yang hidup bersama mereka, ataupun mengambil apa yang diwariskan oleh manusia sebelum-sebelum mereka. Rusak kehidupan agama mereka. Kalau orang-orang musyrik rusak dengan taklid adat istiadat yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka ketika menyembah kepada patung dan berhala. Kalau kemudian orang Yahudi dan Nasara, rusaknya mereka karena mengikuti taklidnya mereka kepada para pendeta-pendeta mereka. Walaupun ini seakan-akan berbeda, tetapi intinya sama, sama-sama taklid. Dan itulah yang merusak kehidupan mereka. Jadi mereka tidak kemudian mengindahkan apa yang Allah tetapkan, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul yang diutus kepada kehidupan mereka, tetapi mereka memperhatikan apa yang mereka dapatkan dari manusia dan apa yang mereka wariskan dari manusia sebelum mereka. Rusak kehidupan agama mereka. Inilah yang menjadikan kita kemudian mengerti bahwasanya kehidupan kita seorang mukmin itu tidak diperintahkan untuk mengikuti siapapun dari kalangan manusia kecuali satu, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita betul-betul dibatasi oleh Allah untuk tidak mengikuti akal. Kita dijelaskan oleh Allah untuk tidak mengikuti nafsu, tidak kemudian dijelaskan untuk tidak mengikuti manusia, karena sesungguhnya mutlak pemegang kebenaran dalam kehidupan manusia itu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan tidak ada yang bisa menggeser antara Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan mengatur syariat di dalam kehidupan ibadah kita. Ya. Oleh karenanya kita akan mendapati betapa ulama-ulama salafus saleh itu sangat membenci perkara taklid. Walaupun mereka itu adalah orang yang berhak untuk diikuti, ternyata para ulama-ulama terdahulu adalah orang yang paling benci apabila mendapati murid-murid mereka dan pengikut mereka itu mengikuti mereka dan meninggalkan Rasulullah. Karena mereka ngerti rusaknya kehidupan agama itu dimulai dari taklid. Orang yang berhak untuk diikuti setelah Rasulullah itu siapa sih Pak? Para ulama-ulama yang betul-betul ngikutin Rasul. Tapi ternyata para ulama-ulama, sebutlah itu Imam Syafi'i, sebutlah itu Imam Ahmad, sebutlah Imam Malik, sebutlah itu Imam Abu Hanifah, yang orang yang harusnya layak untuk diikuti karena ilmu mereka ketika mengikuti Rasulullah, itu pun sangat membenci perkara taklid ketika mereka itu mengingkari apabila umat mereka, apabila jamaah mereka, apabila murid-murid mereka itu mengikuti mereka lebih besar daripada mengikuti Rasul. Kenapa para ulama-ulama madzhab aja sangat mengingkari perkara taklid? Karena mereka paham betul taklid itu betul-betul merusak cepat kehidupan agama. Ya. Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ziyad bin Khudair, "Ya Ziyad, ala ta'lama yahdimul Islam." "Hei Ziyad, kamu ngerti enggak perkara apa itu yang merusak Islam?" Maka kemudian Ziyad bin Khudair berkata, "Enggak ngerti, la nadri, kami enggak tahu." Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma yahdimul Islam salasah, yang merusak Islam itu 3. Zallatul alim," dalam satu riwayat ditambah yuttaba, "wa hakama a'immatul mudillin." Lalu kemudian jidalul munafik bil Quran. Yang merusak kehidupan Islam itu, wahai Ziyad bin Khudair, itu 3. Yang pertama yaitu tergelincirnya ulama, tetapi tetap kamu bela dan tetap kamu ikuti. Kamu tetap ngikutin itu walaupun ulama yang kamu ikutin terpeleset dalam satu perkara ketika dia tidak paham. Wajar, dia itu manusia biasa walaupun dia itu ulama. Kadang-kadang terpeleset dan jatuh dalam kesalahan, tetapi kamu setia untuk mengikutinya dan kamu bela kesalahannya.
Yang kedua, jidalul munafik bil Quran, orang munafik yang mendebat kamu padahal dia itu berdiri di atas kebatilan. Ketika mendebat kamu, mendebatnya itu dengan memakai ayat Quran, karena mungkin saja dia hafal Quran. Dan yang ketiga, berkuasanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dari jalan Allah, kitabullah dan sunnah. Jadi betul-betul merusak. Apabila kemudian orang itu sudah terbangun dalam kehidupan mereka untuk mengikuti orang lebih besar daripada mengikuti Rasulullah, ini yang merusak. Sehingga kemudian para ulama madzhab saja mengibarkan peperangan terhadap perkara taklid itu tercermin dari lisan-lisan mereka. Mari kita perhatikan ucapan-ucapan para ulama madzhab ketika mereka itu betul-betul mewanti-wanti kepada umatnya Nabi supaya tidak mengikuti mereka tetapi mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambilkan yang pertama perkataan Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah di dalam salah satu nukilan riwayat yang diambil dari beliau berkata, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Imam Abu Hanifah yang disebut pula kemudian disebut dengan Nu'man bin Sabit, putranya Sabit, orang yang pernah menemukan apel kemudian menyesal atas apa yang dia temukan. Lalu kemudian dia mencari siapa pemilik apel itu, ternyata pemilik apel itu justru menjodohkan dia dengan anaknya. Kebersihan menjaga lambung, lahirlah seorang anak yang solih yang bernama Nu'man bin Sabit. Jadi kalau ingin anaknya solih, perhatikan setiap suapan yang kita masukkan ke perut kita dan anak-anak kita. Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah lalu berkata, la yahillu li ahadin, tidak halal itu bagi siapapun yang mereka itu ingin mengambil perkataan kami, pendapat kami, kalau mereka itu tidak tahu dari mana kami mengambil perkataan itu. Ini bentuk ketegasan dari Imam Abu Hanifah untuk mengkondisikan umatnya Nabi supaya umatnya Nabi itu tidak jatuh dalam perkara taklid kepada beliau. Karena banyak pengikutnya Imam Abu Hanifah, bukan hanya 1, 2, ribuan bahkan jutaan orang. Hari ini pun banyak perkataan Imam Abu Hanifah yang sering dibahas. Maka Imam Abu Hanifah, lihat, dia adalah orang yang harusnya itu berhak untuk diikuti dan ditaklidkan. Ternyata justru beliau itu memerangi taklid dan berkata, la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal itu, haram. Siapapun yang mengambil perkataan kita, lalu kemudian dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil perkataan itu. Jadi kalau kemudian kita ingin betul-betul mengambil perkataan Imam Abu Hanifah, Pak, harus betul-betul pastikan bahwasanya perkataan Abu Hanifah tentang perkara itu adalah perkataan yang datang dari Nabi. Kalau tidak datang dari Nabi, tinggalkan. Makanya Imam Abu Hanifah betul-betul beliau itu menjaga umatnya, menjaga muridnya, menjaga kita supaya kemudian tidak jatuh dalam perkara taklid. Makanya kalau kita akhirnya mendapati Imam Abu Hanifah salah di dalam salah satu fatwanya, maka kemudian kembalikan itu kepada perkataan Imam Abu Hanifah. Berarti kita harus mengambil perkataannya Nabi. Makanya Imam Abu Hanifah pernah salah di dalam menetapkan wali. Dia tidak mengatakan wali itu wajib bagi perempuan yang mau menikah. Kalau kemudian kita mendapati itu, ya tinggalkan perkataan beliau dan ambillah apa yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Yang diambil oleh Imam Abu Hanifah itu siapa? Rasulullah SAW. Itu juga kemudian dikatakan oleh beliau, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah pendapatku, itulah madhabku. Jadi kalau kemudian kita mendapati ada hadis yang sahih, pastikan itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak mengucapkan hadis itu ketika beliau hidup. Kenapa? Mungkin saat itu beliau belum tahu tentang hadis itu. Ingat, Imam Abu Hanifah itu tinggal di tempat yang banyak orang itu memasukkan hadis. Makanya Imam Abu Hanifah banyak menggunakan kias. Apa itu kias? Analogi. Kenapa beliau banyak menggunakan kias? Apakah sengaja? Tidak. Karena beliau berhati-hati karena banyaknya pemalsu hadis. Ya. Mari kita kemudian ambil perkataan yang lainnya pula, yaitu perkataan dari Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas itu dari putranya Anas bin Malik. Ya. Maka Malik bin Anas kemudian berkata, innama ana basyarun ukhti wa usib. Sesungguhnya saya itu adalah manusia biasa yang saya itu benar, kadang-kadang saya salah. Lihat bagaimana tawadhu'nya Imam
Malik bin Anas. Tawadhu betul. Makanya Imam Malik itu pernah, beliau itu mengarang kitab Muwatta. Kitabnya ini akan dipakai Khalifah Mansur untuk menjadi kitab pegangan bagi kaum muslimin saat itu. Tetapi kemudian Imam Malik menolaknya. Maka lihat ketawaduan Imam Malik. Imam Malik berkata, innama ana basyarun usi wa ukhti. Sesungguhnya saya itu manusia, kadang salah kadang benar. Coba perhatikan kalau ada orang yang hari ini Masya Allah mengaku bahwasanya dirinya tidak pernah salah. Kalau kemudian diingatkan kesalahannya, kemudian dia justru menuduh orang yang menuduhnya salah itu fitnah. Ataupun kemudian orang-orang yang mengaku dirinya itu mendapatkan ilmu-ilmu laduni, di mana ilmu laduni itu ditetapkan melalui mimpi-mimpi yang tidak mungkin salah. Wallahi, apa yang mereka katakan itu batil. Imam Malik kemudian berkata, innama ana basyarun ukhti wa usib, fangdur fi ra'yi, fa kullu ma wafaqal kitab fakhuduhu, wa kullu ma khalafal kitab fatrukuhu. Maka kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan, saya ini orang biasa. Jadi kalau kemudian kalian itu kemudian mendapati saya itu ya kadang salah kadang benar. Padahal Imam Malik bin Anas seorang ulama besar, tapi dia itu mengatakan dirinya itu juga pernah salah. Maka beliau mengatakan, maka kalau kalian itu mengambil kepada perkataanku, fangduru fi ra'yi, jangan buru-buru ngambil. Perhatikan dulu apa yang saya sampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ambil. Tetapi kalau perkataan saya, pendapat saya keluar dari kitabullah dan sunnah, tinggalkan. Ini menunjukkan betapa Imam Malik sama dengan Imam Abu Hanifah betul-betul berpegang teguh kepada ittiba kepada Rasul dan mengarahkan kepada umat supaya tidak jatuh dalam perkara taklid. Tawadhu betul sampai mengatakan dirinya itu juga salah. Saya ini manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Jadi kalau kalian ngambil perkataanku, jangan buru-buru ngambil tergesa-gesa. Perhatikan dulu, kalau perkataan saya sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ambil. Dan kalau perkataan saya tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, tinggalkan. Berarti terkadang Imam Malik bin Anas pun juga melakukan kesalahan, memaklumi. Yang namanya kesalahan itu perkara yang maklum. Tidak mungkin ustadz itu maksum, tidak mungkin seorang syekh itu maksum. Karena hari ini kadang-kadang kita mengaku diri kita ittiba, tetapi tidak sadar kita ini telah taklid buta kepada ulama tertentu. Tanpa kita sadari, batasan antara taklid dengan ittiba itu tipis betul. Tipis betul. Lebih tipis daripada hati seorang wanita yang dikatakan bagaikan gelas-gelas kaca. Loh betul loh, hatinya wanita itu dikatakan gelas-gelas kaca. Makanya sampai ada petuah salaf itu, irfaq bil khawarir, lembutlah kamu kepada pemilik gelas-gelas kaca, yaitu kaum wanita. Wah, ibu-ibu senang dapatkan dari ini. Jadi kemudian Masya Allah, tipis betul batasan antara ittiba dengan taklid. Nanti kita akan jelaskan apa sih keadaan yang bisa menjadikan orang itu taklid tanpa dia sadar. Tapi di sini kita pahami dulu apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, bahwasanya wajar kalau kemudian seorang ulama setingkat Imam Malik bin Anas pun salah. Nah, kita ini sering tertipu dengan pandangan kita kan? Pandangan kita bahwasanya kalau ada fulan dengan embel-embel prestasi syariahnya segini, kemudian kita berkata, mosok beliau belum pernah belajar, mosok beliau belum pernah tahu tentang hadis itu yang antum sampaikan. Kan sering kita mendapati perkataan itu masih sering muncul. Bagi orang yang sering ngaji pun masih sering muncul. Kadang-kadang kita menuduh orang lain taklid buta, tapi tidak sadar kita pun jatuh dalam taklid buta. Nuduh itu gampang, muhasabah diri itu susah. Karena seringnya kita kemudian mengatakan kamu sih taklid buta, tapi dia tidak sadar bahwasanya dia pun taklid buta. Dan kalau dia belajarnya itu hanya lewat kuping, tapi juga tidak pernah mengkaji lewat kitab langsung, memperhatikan bagaimana di dalam kitab. Ya kalau kemudian kita ngajinya itu belum pernah terjun langsung ke dalam kitab, berarti kemudian jangan taklid buta. Karena kita masih diberikan kelemahan untuk merujuk kepada kitab-kitab asli. Kadang-kadang kita mendengar berkata ini di kitab ini, kadang-kadang kita juga nggak pernah itu membukanya apakah betul ada atau tidak. Buku-buku kita aja di rumah masih banyak plastik yang belum terbuka. Buru-buru akan ngecek perkataan, buka plastik aja males-malesan. Itu insya Allah di sini banyak.
Jadi kemudian perkataan Malik bin Anas menunjukkan bahwasanya Masya Allah, ternyata kemudian banyak mengarahkan kepada kita untuk ittiba. Masya Allah ya, indah betul. Coba kalau Imam Malik itu hidup bersama kita, Imam Abu Hanifah, mungkin membangun kemakrufannya yang luar biasa. Biasanya yang rusak itu bukan ulamanya, yang rusak itu pengikutnya. Makanya kemudian al-barakatu ma'akabirihim, barokah itu bersama dengan orang-orang pembesarnya. Orang yang berilmunya itu rata-rata adalah orang yang ma'ruf. Makanya kalau ada orang yang berilmu tidak ma'ruf, berarti kemudian dia belum berilmu berarti. Walaupun dia mampu menyampaikan riwayat yang banyak. Orang yang berilmu itu harus memiliki sifat insaf, bijaksana, sikap ma'ruf. Kalau dia tidak memiliki dua sifat ini, maka sesungguhnya dia tidak layak disebut dirinya itu ahlul ilmi. Dalilnya mana Ustaz? Perhatikan aja perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu ayunawirahu fa'alaihi bil khulwa wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laysa ma'ahum insafun wala adabun." Imam Syafi'i yang berkata, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang hatinya ingin dilapangkan oleh Allah, kemudian hatinya ingin diberikan cahaya oleh Allah, maka hendaklah dia itu meninggalkan orang-orang yang tidak mengerti syariat. Jangan diikuti orang-orang yang bodoh yang tidak mengikuti syariat. Banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah, berduaan dengan Allah, khulwah. Jadi kalau ingin hati kita itu manis, mendapatkan cahaya, sering-seringlah berduaan dengan Allah, lebih sering daripada berduaan dengan makhluk. Yang ketiga, wa qillatul aql, sedikit makannya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laysa ma'ahum insafun wal adabun. Bencilah itu orang yang berilmu kalau mereka tidak mempunyai dua. Pertama, insaf. Insaf itu apa? Bijaksana. Yang kedua apa? Adabun, adab. Entah adab berbeda pendapat, entah adab ketika bersama kaum muslimin yang belum sependapat dengan dia, ataupun adab dia di dalam bertetangga dan yang lainnya. Ini Masya Allah, inilah pentingnya kehidupan ahlul ilmi. Kalau betul-betul orang itu ahlul ilmi, dialah yang bertanggung jawab bagaimana menjadikan umat yang mengikuti dia menjadi orang yang insaf, munsif di tengah-tengah umat, bijaksana di tengah-tengah umat, dan mempunyai adab. Kalau kita hanya belajar riwayat gampang Pak, yang susah itu bagaimana kita membangun akhlak. Kalau belajar itu 1-2 tahun selesai, tapi kalau belajar akhlak seumur hidup. Ya. Kemudian Imam Malik berkata pula di dalam salah satu perkataan beliau yang terkenal, laisa ahadun ba'dan nabi illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa nabi. Imam Malik menggambarkan lagi perkataan beliau yang menggambarkan bagaimana pemahaman beliau untuk senantiasa ittiba. Tidaklah ada orang setelah Nabi, siapapun ini setelah Nabi, sampai Abu Bakar, Umar, dan siapapun, yang kemudian perkataannya itu boleh untuk diambil dan boleh untuk ditinggal. Semuanya perkataan setelah Nabi itu boleh diambil, boleh ditinggal, kecuali satu, perkataan Nabi harus diambil. Tapi kalau perkataan seseorang setelah Nabi boleh diambil, boleh untuk ditinggal. Ya. Jadi inilah yang kemudian tercermin dari perkataan Imam Malik, persis dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Ketika Imam Ibnu Abbas mengatakan tentang satu persoalan haji, para sahabat itu menjawab, qala Abu Bakar, qala Umar. Berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Lalu kemudian Imam Ibnu Abbas berkata, yusyak anta tanazzal alaikum hijaratan minas sama, aqulu qaula Rasul wa taqulu qaula Umar wa Abu Bakar. Saya itu takut akan turun kepada kalian itu hujan dari batu. Saya mengatakan perkataan Rasulullah, tetapi kalian itu mengatakan perkataannya Umar dan Abu Bakar. Lah kalau perkataan Umar dan Abu Bakar, orang yang paling afdal setelah Nabi, itu bisa menggeser perkataan Rasulullah, itu akan turun hujan batu dari langit, apalagi perkataan manusia. Tidak boleh. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Syafi'i kemudian berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafi sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wa ta'u wa tu'u ma qultu. Kalau kemudian kalian itu mendapatkan di dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah, tinggalkan. Jangan ikuti apa yang saya ucapkan, tetapi ikutilah sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi disinilah kita paham madhabnya Imam Syafi'i itu berkembang terus. Karena setiap apapun yang berlawanan dengan sunnahnya Rasulullah, berarti itu bukan madhabnya Imam Syafi'i. Tetapi apapun yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, berarti itulah madhabnya Imam Syafi'i.
Sampai beliau mengatakan, tinggalkan perkataanku kalau perkataanku meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Berarti kemudian Imam Syafi'i itu sudah mengerti apa yang beliau tulis dan apa yang beliau fatwakan ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Makanya beliau wanti-wanti kepada umatnya, kalau kalian dapati apa yang aku ucapkan dan apa yang aku tuliskan ternyata bertentangan dengan sunnahnya Nabi, tinggalkanlah, tinggalkan. Karena sesungguhnya yang sahih itulah yang kemudian menjadi madhabku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah itu berkembang terus. Kalau ada yang sahih, itulah madhabnya Imam Abu Hanifah, itulah madhabnya Imam Syafi'i, dan itulah madhabnya Imam Malik. Sampai kemudian dikatakan, bagaimana beliau mengatakan, ya, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha annani nabi khilafahu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Nih, menggambarkan bagaimana tunduknya Imam Syafi'i kepada sunnah. Fa idza ra'aitumuni aqulu qawlan. Imam Syafi'i berkata, kalau kalian itu melihat perkataanku, ya, ternyata perkataanku itu bertentangan dengan perkataan Rasulullah, maka saksikanlah perkataanku tadi menunjukkan bahwasanya saya adalah orang yang telah pergi akalnya. Beliau berani menghinakan dirinya di depan sunnah. Padahal beliau adalah orang yang hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Hafal kitabnya Imam Malik, Muwatta, umur 10 tahun. Orang yang apabila kemudian melirik kepada satu tulisan, langsung hafal. Lihat bagaimana patuhnya dan tunduknya beliau kepada sunnah, sampai beliau berkata, kalau kalian dapati perkataanku ternyata bertentangan dengan perkataan Nabi, saksikanlah akalku ini telah pergi. Berarti kemudian Imam Syafi'i itu membodohkan dirinya kalau sudah berlawanan dengan sunnah. Disinilah kita ngambil pelajaran pula, siapapun mereka yang berlawanan dengan sunnah, walaupun mereka pinter, gelar akademis mereka itu begitu tinggi, kalau mereka berlawanan dengan sunnah, pada dasarnya akal mereka telah pergi, karena akal mereka tidak menjadikan mereka tunduk kepada sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini perkataan Imam Syafi'i untuk kemudian membangun kepada kita upaya untuk ittiba yang benar. Yang terakhir dari perkataan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad yang kemudian menjadi muridnya Imam Syafi'i berkata, la tuqalliduni, jangan kalian taklid sama saya. Wala tuqallid Malikan, jangan kemudian taklid kepada Imam Malik. Wala tuqallid Syafi'iyan, janganlah kalian taklid kepada Imam Syafi'i. Janganlah kalian taklid kepada Imam Auza'i dan kemudian Az-Zawri. Wa khud min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka itu mengambil. Jadi kemudian kalau Imam Ahmad yang disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, karena kemudian beliau tegas menolak, mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk, yang menjadikan beliau dicambuk. Ya, tentunya kita ingat itulah gelar yang disematkan kepada Imam Ahmad karena keteguhan beliau memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa ketika Imam Ahmad akan menjalani hukuman cambuk itu, beliau sebagai manusia biasa takut, khawatir cambukan itu akan betul-betul melukai beliau. Lalu beliau bertemu dengan maling, pencuri yang juga sama di penjara. Maling itu melihat bagaimana rona wajah ketakutan dari Imam Ahmad, lalu berkata, wahai Imam Ahmad, saya itu dicambuk sudah ribuan kali, hanya gara-gara saya mencuri membela jalannya setan, itu pun saya jalani. Kalau kamu adalah menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalani jalan Allah, tidak perlu khawatir kepada cambukan yang akan mengenai kepada dirimu. Perkataan maling itu, Masya Allah, menjadikan Imam Ahmad itu tenang. Dan beliau sampaikan kisah itu menjadi kisah yang akhirnya hari ini kita ketahui. Masya Allah ya, kadang-kadang hikmah itu bisa ditemukan dari mana saja. Makanya betul tadi Fudal bin Iyad, walaupun kita mendapatkan kebenaran dari anak kecil pun ambil ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya terkesan dengan sebuah kisah yang saya dapatkan. Kemarin di Alisan sudah cerita, saya mendatangi tetangga saya, silaturahmi ke Depok. Suaminya itu mu'alaf. Saya tanya sama beliau, kenapa dia bisa masuk Islam? Ternyata sederhana, karena dia melihat mboknya, pembantunya itu senantiasa sholat subuh tepat waktu ketika adzan subuh. Hanya itu saja. Lalu kemudian dia tergerak melihatin terus dan berkata, mbok ngapain sholat? Kemudian dia berpikir, mana ada sebuah agama yang mampu menjadikan pemeluknya di waktu pagi meninggalkan tempat tidur yang sangat nyaman, menyentuh air, kemudian sholat. Tidak ada sebuah perintah yang begitu diagungkan oleh manusia kecuali itu Islam.
Akhirnya kemudian apa? Cina ini akhirnya masuk Islam. Yang ingin saya sampaikan dari dua peristiwa ini apa? Ibroh itu ternyata bisa datang dari mana saja. Ya, Masya Allah. Jadi kita kembali, kemudian Imam Ahmad bin Hambal akhirnya dicambuk. Ada sebuah karomah yang muncul kepada Imam Ahmad ketika cambukan itu betul-betul keras. Cambukan yang mengenai kepada Imam Ahmad adalah cambukan yang begitu keras. Bahkan salah satu rawi yang menyaksikan peristiwa ini, yang menyampaikan kisah ini berkata, cambukan itu kalau dikenakan kepada gajah, pasti gajah itu mati. Saking kerasnya cambukan yang mengenai kepada Imam Ahmad. Itulah bagaimana keteguhan Imam Ahmad untuk mengatakan bahwasanya Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Bahaya betul kalau mengatakan Quran itu makhluk. Sebagaimana yang diucapkan oleh institusi pendidikan Islam di Indonesia. Sebagian mereka itu mengatakan di institusi pendidikan resmi mereka Quran itu makhluk. Bahaya. Kalau mengatakan Quran itu makhluk itu bahayanya apa? Berarti bisa salah, bisa benar. Berarti kasus kemudian ada mushaf yang diinjek-injek, itu tidak lain tidak bukan karena dia punya pemahaman Quran itu makhluk, ya diinjek sebagaimana dia nginjek manusia yang lain, karena makhluk. Makanya Imam Ahmad itu tegas menolak Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka kemudian salah satu cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad dan hampir melorotkan. Hampir melorot. Padahal saat itu tangannya Imam Ahmad itu diikat. Tidak ada yang dilakukan oleh beliau kecuali adalah berdoa supaya Allah menutup auratnya. Padahal itu sudah mau melorot, itu sudah melorot. Padahal Imam Ahmad itu adalah salah satu imam besar. Imam Ad-Dahabi saja berkata Imam Ahmad itu kalau ngisi kajian, maka yang datang itu minimal 5.000 orang. 500 orang itu betul-betul menjadi muridnya di depan, nulis. Yang 4.500 mengambil dari akhlak dan ketawaduan Imam Ahmad bin Hambal. Itu kata Imam Ad-Dahabi. Maka kemudian ribuan orang menyaksikan Imam Ahmad ketika dicambuk. Dan ketika Imam Ahmad mengatakan doa tersebut, maka sesungguhnya kemudian Allah mengikat kuat. Sampai kemudian selesai hukuman cambuk itu, maka Imam Ahmad pun terjaga auratnya. Di sini kita ngambil pelajaran pula bapak-bapak dan ibu. Jangan pernah menganggap bahwasanya sunnah itu pasti akan menjadikan kita langsung hidupnya bahagia. Salah. Karena sesungguhnya sunnah itu akan menawarkan banyak ujian dalam kehidupan kita. Kalau ibu dan bapak di dalam belajar kitabullah, belajar tauhid dan sunnah hanya ingin tenang, maaf. Orang yang yoga juga tenang. Orang yang minum narkoba juga tenang. Misalkan ada seorang anak, ngapain mah ngaji biar tenang hidup. Nah, narkoba juga tenang. Karena kemudian apa yang kita harus petik? Kita belajar sunnah itu supaya kita mampu bersabar ketika mendapatkan ujian yang pasti Allah berikan kepada orang yang beriman. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia menjalani tauhid dan sunnah sepi dari ujian, maka sesungguhnya ketika membaca surat Al-Baqarah dia melewati dan melompati ayat yang ke-214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian itu akan mengira masuk surga dengan gampang sebelum datangnya kefakiran, kemiskinan, terguncangnya jiwa kalian, sampai kemudian orang-orang yang beriman bersama Rasulullah berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Semakin kita mengkaji kitabullah dan sunnah, semakin banyak ujiannya, Pak. Berapa banyak laki-laki yang nangis ketika sudah ngaji, ketika dia paham bahwasannya istrinya ketika tidak menutup auratnya, maka dia yang akan ditanya oleh Allah. Berapa banyak bapak-bapak yang sudah tua beruban janggutnya, beruban rambutnya, nangis ketika dia mengetahui bahwasannya anak-anaknya kalau rusak dialah yang bertanggung jawab, dan dia akan ditetapkan menjadi laki-laki dayus yang tidak diajak bicara oleh Allah. Berapa banyak istri yang menangis ketika dia tahu bahwasanya pekerjaan suaminya itu haram, padahal dulu sebelum ngaji dia nyantai untuk hidup bersama suaminya. Ketika dia sudah ngerti ilmu justru banyak nangis. Justru orang yang semakin beriman itu banyak nangis. Kenapa? Ujiannya semakin banyak. Orang yang banyak mengkaji ilmu justru malah paling merasa takut. Karena apa? Dia ingat dosa-dosanya yang banyak sebelum dia berilmu. Makanya saya tidak setuju kalau ada orangnya, yuk ngaji yuk biar tenang hidup. Justru kita akan banyak ujian. Tapi ingat, ujian Allah itu banyak bagi orang yang beriman, tetapi pertolongan Allah lebih besar dari ujian yang Allah berikan. Tapi jangan pernah mengatakan bahwasannya
kita itu mengkaji ilmu supaya tenang hidup kita salah, pasti banyak ujiannya. Itu pasti. Rasulullah saja diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Sampai sakaratul mautnya beliau saja dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Jadi perkataan ini menggambarkan bagaimana Imam Ahmad itu betul-betul menyelisihi perkara taklid. Sekarang mari kemudian kita bahas apa yang dikatakan oleh para ulama ketika kemudian mereka itu mengomentari tentang orang-orang yang senantiasa taklid yang merusak kehidupan agama, karena ini adalah sesuatu yang merusak kehidupan orang-orang kafirin sebelum diutusnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian qala Al-Maksumi di dalam kitab yaitu Hadiyatus Sultan dikatakan wal ajab man haula'il muqallidin li hadhil madzahib al-mubtadi'ah asy-sya'i'ah wal muntasibina laha. Yang paling aneh itu adalah orang yang mereka itu senantiasa taklid kepada madhab yang bid'ah, kepada perkara-perkara yang salah. Lalu kemudian mereka itu betul-betul menasabkan agama mereka kepada mereka. Maka sesungguhnya mereka akan senantiasa mengikuti apa yang mereka dapatkan dari madhab yang mereka yakini itu, walaupun yang mereka dapatkan itu jauh dari dalil. Mereka meyakini bahwasanya ulama yang mereka ambil itu sebagaimana nabi. Wa ya'taqiduhu ka'annahu nabiyyun mursal. Banyak orang yang taklid itu meyakini bahwasanya orang yang berilmu yang mereka ambil itu seakan-akan nabi yang diutus oleh Allah, menggantikan Rasulullah, menggantikan Muhammad. Jadi tidak mungkin salah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat aneh, kata beliau. Sesuatu yang aneh adalah orang yang mengikuti pendapat yang jauh dari dalil yang sahih, kemudian dia menasabkan agamanya kepada orang itu, lalu meyakini bahwasanya orang itu adalah seakan-akan nabi yang diutus oleh Allah dalam kehidupan mereka. Ini aneh. Makanya kemudian beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat diingkari oleh syariat. Sekarang kita akan bahas apa sih yang menjadikan orang itu akhirnya, ada dua keadaan yang menjadikan orang itu akhirnya taklid. Jadi ada perkara yang menjadikan orang itu taklid. Ya. Jadi apa itu dua keadaan yang menjadikan orang itu taklid? Yang pertama, ightaru biqadiyataini. Mereka itu tertipu dengan dua keadaan atau dua permasalahan. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang taklid adalah orang yang meyakini bahwasanya ustadznya mereka, imamnya mereka, syekhnya yang mereka kemudian pelajari adalah seorang ustadz, seorang syekh, seorang imam yang tidak mungkin tidak mempelajari seluruh kitabullah dan sunnah. Nah ini sudah kemudian keadaan pertama. Kalau orang sudah merasa semacam ini, maka dia tidak sadar kemudian jatuh dalam taklid. Ini keadaan yang menipu. Jadi keadaan yang menipu yang menjadikan orang taklid itu yang pertama apa? Kalau dia sudah meyakini ustadznya atau meyakini syekhnya, meyakini imamnya, itu mengetahui seluruh perkara di dalam kitabullah dan sunnah. Kalau ada orang yang sudah mengatakan kepada orang yang menjadi ustadznya ataupun menjadi syekhnya bahwasanya ini sudah belajar semuanya, berarti disitulah pintu taklid akan terbuka lebar. Nah kita kan kadang-kadang gitu. Kalau sudah melihat ada seseorang orang yang sering menyampaikan riwayat, kadang-kadang hafal, kemudian banyak hafalan Qur'annya, banyak hafalan hadisnya, kita langsung terfikir di dalam pikiran kita ini pasti semua yang ada di dalam kitabullah dan sunnah itu sudah dipelajari olehnya. Kalau kemudian kita sudah punya pikiran itu kepada seseorang, pastikan kita tinggal selangkah untuk memasuki taklid buta. Kemudian dijawab oleh para ulama, salah satunya Abu Malik Kamal. Ini merupakan satu pemikiran yang batil. Karena apa? Karena tidak ada di antara orang yang hidup hari ini yang mereka itu menguasai seluruh apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Karena pada zaman sahabat pun banyak para sahabat yang terkadang tidak mengetahui satu permasalahan tertentu ketika mereka tidak sedang bersama Nabi. Padahal para sahabat adalah orang yang paling dalam agamanya ketika mereka itu mengerti sunnah. Dibantah itu oleh Abu Malik Kamal tentang orang yang masih punya pikiran semacam itu. Karena sering kita itu tidak sadar berkata, masa ustadznya tidak tahu. Masa hal itu tidak pernah dia pelajari. Ustadz itu kitabnya banyak loh, 3 kamar. Oh, kalau menulis riwayat kaki itu 1 halaman riwayat kakinya. Tulisannya sedikit, riwayat kakinya 1 halaman. Jadi kalau kemudian kita sudah punya pikiran yang semacam itu, berarti kemudian kata para ulama salaf, itu adalah satu hal yang menjadikan pintu taklid itu terbuka lebar.
Lalu kemudian mari kita ambil contoh para sahabat. Orang yang paling dalam agamanya setelah Nabi, itu pun tidak menjamin bahwasanya mereka itu ngerti semua perkara agama yang mereka dapati dari Nabi. Ada 1-2 yang mereka itu terkadang tidak tahu. Contohnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak mengetahui arti kalalah sampai beliau meninggal dunia. Apa itu kalalah? Orang yang meninggal tetapi tidak meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri. Itu kalalah. Ternyata Umar bin Khattab tidak mengetahui tentang itu sampai beliau meninggal dunia. Artinya kalalah itu bagaimana? Padahal itu kemudian ada di dalam kitabullah di akhir surat An-Nisa. Apakah ini kesengajaan? Tidak. Ini Allah perlihatkan juga kepada kita bagian dari skenario Allah supaya kita memahami kalau sahabat saja bisa terkadang salah, apalagi manusia hari ini. Kita ambilkan contoh lagi. Contoh lagi bahwasannya ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu tidak mengetahui bahwasannya orang-orang yang kemudian telah ditinggalkan oleh suaminya ketika suaminya meninggal, maka istrinya tetap mendapatkan hak untuk tinggal sampai masa iddahnya itu habis. Utsman bin Affan tidak mengetahui tentang perkara itu. Sampai kemudian diberitahukan oleh siapa? Yang memberitahukan itu kepadanya adalah Qari'ah bintu Malik. Ketika kemudian dia mengatakan bahwasanya Nabi memberikan kepada para wanita yang sudah meninggal suaminya supaya para wanita-wanita itu mendapatkan tempat tinggal sampai masa iddah mereka selesai. Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang kemudian menemani Rasulullah dan orang yang menikah dengan putrinya Rasulullah 2. Umar bin Khattab tidak ngerti kalalah, Utsman bin Affan tidak mengerti bahwasanya wanita yang ditinggal mati suaminya itu harus mendapatkan tempat tinggal. Padahal mereka sahabat. Tidak ada yang mampu mengalahkan sahabat walaupun kita S10 sekalipun di dalam syariat. Ternyata mereka pun juga kemudian tidak mengetahui 1 dan 2 permasalahan, dan itu bagian dari kewajaran karena memang apa? Para sahabat itu tidak maksum. Ya. Kita ambil kemudian berikutnya, Umar bin Khattab ya, tidak mengerti bahwasanya seorang wanita itu mendapatkan warisan dari diat suaminya. Misalkan suaminya itu kemudian terbunuh, maka kemudian istrinya juga mendapatkan diatnya. Umar bin Khattab tidak tahu tentang itu. Ini contoh-contoh yang nyata bahwasanya para sahabat pun mereka pun tidak pernah luput dari kesalahan. Ali bin Abi Thalib pun salah menetapkan masa iddah. Ketika beliau salah menetapkan masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya dan kemudian wanitanya dalam keadaan mengandung. Kalau ada seorang wanita yang hamil, suaminya meninggal dunia, masa iddahnya apa? Kalau kata Rasulullah, yaitu masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau Ali bin Abi Thalib enggak. Ali bin Abi Thalib mengatakan masa iddahnya seorang wanita apabila dia itu telah meninggal suaminya, lalu kemudian dia mengandung, diambil yang paling panjang. Sudah pernah kita bahas ini. Ini contoh-contoh yang disampaikan oleh Abu Malik Kamal dan beliau mengatakan wa amsalu hadhihi aksar. Contoh-contoh para sahabat tidak mengetahui satu perkara itu banyak. Kadang-kadang karena apa semacam itu? Kadang-kadang mereka sedang pergi menjalankan tugasnya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah di Madinah, Rasulullah menyampaikan hadis, pulang-pulang mereka nggak ngerti hadis itu ketika mereka sedang menjalankan tugas. Contoh lagi ketika para sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, pergi dalam satu perjalanan, lalu mereka akan melewati satu kampung. Kampung itu terkena penyakit taun. Mereka bingung nih, kita maju atau kita mundur. Kalau kita maju, takutnya kita terkena penyakit taun. Tapi kalau kita mundur, seakan-akan kita menafikan takdir Allah. Bahwasanya kalau memang Allah tidak menakdirkan taun, pasti dia akan terkena. Bingung mereka. Ketika bingung, balik. Saat itu ada seorang sahabat besar yang ketinggalan. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian mendapati para sahabat ini balik. Loh, kenapa kalian balik ke Madinah? Di depan itu ada kampung terkena penyakit taun. Maka kita bingung menyikapinya dan kita ingin untuk tanya kepada Nabi. Abdurrahman bin Auf lalu berkata, kalian sikapnya sudah benar. Rasulullah itu berkata, kalau kalian itu mendengar penyakit taun tersebar dalam satu kaum, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk.
Ternyata para sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, nggak ngerti tentang hadis ini sampai siapa? Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan itu kepada mereka. Ini menunjukkan, Masya Allah, ternyata para sahabat pun terkadang terpeleset, kata mereka tidak tahu. Abdullah bin Mas'ud itu dulu ketika sholat, pernah ketika sholatnya itu begini, karena pertama kali ketika sholat, ini diletakkan di atas, di antara apa ini? Lutut. Sampai kemudian ada seorang sahabat, kalau tidak salah Alqamah sama Aswad mengingatkan, bukan itu sudah diganti, sudah dinasah. Sekarang adalah diletakkan semacam ini. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung mengganti sebagaimana yang disampaikan oleh Alqamah dan Aswad. Ini contoh-contoh nyata, Pak. Jadi orang itu sering taklid itu apa? Karena sudah meyakini ustadznya itu tidak mungkin tidak membaca kitab. Ustadznya kadang sakit, tidak baca kitab. Ustadznya kadang safar. Ustadznya kemudian nikah sama istrinya, ya nggak megang kitab lah. Jadi wajar kalau kemudian ada seorang ustadz itu yang tidak mengetahui satu masalah. Dan kalau kita mengetahui ada seorang ustadz yang salah, bukan menghujatnya, enggak, tapi memakluminya, tapi jangan diikuti. Jatuh cinta itu jangan sama ustadz, jatuh cinta itu sama ilmunya. Kalau kita jatuh cinta sama ustadz, apapun kesalahan seorang ustadz itu pasti akan dibela mati-matian. Dan inilah cikal bakal taklid buta itu akan muncul. Kita itu sering tidak terima kalau ustadz kita dicela, tetapi kalau ustadz yang lain dicela, kita malah mendukung. Nah, ini sifat taklid juga. Ustadznya kalau dikritik dikit, marah-marah. Kalian itu memusuhi kebenaran. Tapi kalau ada ustadz yang lain yang salah, rame-rame kemudian menyalah-nyalahkan. Maka kemudian perkara ini yang menjadikan seseorang itu jatuh dalam perkara taklid. Kondisi ini yang pertama. Jadi fahami Pak, namanya Umar Mita, namanya Fulan, siapapun mereka. Tidak berarti bahwasanya dia itu menguasai seluruh kitab. Kalau kemudian ada satu pernyataan yang keluar dari lisan saya atau lisan ustadz yang lainnya, ternyata di dalam kitabullah ada dalil yang lebih kuat, tinggalkan perkataan kita, ambil dalil yang lebih kuat. Dalil yang qat'i, dalil yang kemudian betul-betul berakar kepada dalil-dalil yang sahih. Wajar, kadang-kadang kita milih salah pendapat itu wajar. Belum lagi perbedaan para ulama, kita kadang-kadang mendapati perbedaan para ulama beda-beda. Kadang-kadang kita mengambil pendapat yang lemah tanpa kita sadari. Makanya Masya Allah, orang yang bahagia adalah orang yang betul-betul mampu membedakan antara taklid dengan ittiba. Karena batasan antara taklid dan ittiba itu tipis betul. Lebih tipis daripada gelas-gelas kaca tadi. Ya. Lalu kemudian yang kedua, keadaan yang kedua. Yang sering menjadikan orang itu taklid tanpa dia sadari. Fahyadhannul muqallidin anna lahum mislu malil imami minal udur fil khata'. Dia kemudian meyakini bahwasanya kalaupun dia nanti salah, keadaannya itu sama dengan orang yang dia ikuti, akan dimaafkan. Ingat loh Pak, kesalahannya seorang ulama besar, mustahid, walaupun mereka salah, mereka tetap dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala. Kalau mustahid itu kemudian salah menyampaikan satu pendapat, kayak Imam Abu Hanifah misalkan salah menetapkan tidak ada wali bagi seorang wanita, maka itu tetap mendapatkan satu pahala karena mustahid. Adapun kita sebagai pengikut, kalau kita salah ya tetap kita akan dihisab. Kecuali ketika kita mengikutinya dalam keadaan bodoh dan betul-betul sudah berusaha tapi tetap salah. Tapi kemudian banyak orang yang mereka itu merasa dengan taklid, dia itu merasa nyaman karena apa? Lah, nanti kalau saya salah juga kemudian sama kok dengan orang yang saya ikuti. Kalau kemudian orang-orang pesisir sering bilang, nanti kalau kita salah Pak Yai yang akan nanggung. Ya. Hal ini kemudian yang menyebabkan orang itu jatuh dalam taklid, nyaman dalam taklid. Udahlah nak, ikuti aja beliau itu. Karena kalau kemudian nanti kita salah, beliau-beliau yang akan nanggung. Ataupun sama dengan kita dari ini di masyarakat perkotaan sama. Bahwasanya kalaupun salah, ustadz itu juga nanti salah juga dapat pahala, kita dapat pahala kan kita sudah berusaha. Padahal kita belum berusaha. Kita ini kadang-kadang gampang mengatakan kita sudah ikhtiar. Padahal ikhtiar kita itu belum ada. Ikhtiarnya tidak pernah baca kitab, ikhtiarnya tidak pernah kemudian tanya kepada ahlul ilmi yang lainnya. Disinilah dua keadaan yang menjadikan orang itu sering terjatuh dalam perkara taklid. Yang pertama, karena sesungguhnya dia merasa bahwasanya ahlul ilmi yang dia ikuti adalah mengetahui semua kitabullah dan sunnah yang menjadikan dia ngikutin semuanya,
Dan yang kedua adalah dia merasa kalau ada sesuatu yang salah akan ditanggung oleh orang yang menyampaikan. Lalu kemudian dia berbuat nyaman tentang perkara itu. Inilah yang menjadikan kita harus paham apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka rusak disebabkan karena taklid buta mereka di dalam kehidupan agama mereka. Inilah yang menjadikan kita mengetahui imam Ahlus Sunnah semuanya mereka betul-betul mengingkari taklid dan mereka memerangi taklid. Semoga kita tidak termasuk orang yang taklid. Semoga kita senantiasa itibak dengan itibak yang benar. Jangan ta'assub, jangan hizbiyah, jangan berkelompok-kelompok. Walaupun kita mengatakan kami tidak berkelompok, kadang-kadang orang yang sering mengatakan itu justru paling berkelompok daripada yang lain. Bahasa lesan itu tidak akan pernah dibenarkan sampai kita melihat bagaimana faktanya. Jadi Masya Allah, moga-moga kita tidak lagi mendapati fenomena-fenomena di mana perpecahan umat itu besar disebabkan salah satu penyumbang perpecahan itu adalah karena taklid buta. Apa tidak sedih nanti kalau kemudian kita itu berpecah-pecah? Kita sudah membahas berpecah-pecah itu merupakan sifat yang kedua dari orang jahiliyah. Dan penyumbang perpecahan di dalam umat itu apa? Taklid buta kita kepada fulan, kepada kelompok kita, kepada ustadz-ustadz kita, dan menafikan kebenaran dan ilmu kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari pintu fitnah. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan hari ini adalah fitnah yang begitu besar. Dan di antara fitnah yang besar itu apa? Perpecahan kaum muslimin. Dan kita mendapati masalah-masalah syubhat yang banyak tersebar. Salah satunya adalah perilaku taklid buta kepada orang-orang yang dianggap berilmu. Inilah sifat yang keempat. Kita nanti akan teruskan sifat yang kelima. Dari perkara jahiliyah itu apa? Ini yang dapat saya sampaikan sekarang. Mari kita buka dengan pertanyaan. Fadhol, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan dulu kepada Pak Ivan. Sebentar Bu, ini saya kasih biar semua bisa dengar pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tanya mengenai penyakit taun. Sebenarnya tuh apa? Karena di daerah kami taun tuh dulu waktu saya masih lebih muda katanya kalau taun tuh kalau ada ayam yang banyak yang mati itu kena taun gitu. Makasih. Iya. Langsung. Penyakit taun itu bukan penyakit yang menjadikan ayam-ayam itu mati. Para ulama itu ada yang mengatakan itu penyakit yang berkaitan tentang organ dalam. Ada yang mengatakan sampai menyebabkan rusaknya anggota badan. Dan dia itu menular. Dan dia menular. Sekarang bagaimana kita menundukkan sebuah hadis la adwa wala tiyarata. Tidak ada yang menular dan tidak ada yang ditularkan kecuali yang telah ditetapkan takdir oleh Allah. Kadang-kadang kan kita berkata, jangan ke situ, itu ada penyakit menularnya. Lah kalau memang takdirnya saya kena ya kena, kalau tidak tidak. Memahami hadis itu adalah memahaminya adalah bahwasanya kita kalau misalkan mendapati ada fulan yang terkena penyakit yang menular, maka kita boleh untuk menjaga diri dari yang sedang terkena penyakit menular. Itulah yang disebut dengan syaddud dari'ah, menutup kemungkinan terburuk yang menimpa kepada kita. Ya, jadi penyakit taun itu menular, merusak anggota badan. Saya untuk nama dan definisi namanya untuk konteks medis kekinian saya belum tahu. Coba nanti saya cari penyakit yang lebih tepat itu apa. Ada yang mengatakan itu kanker, tapi menurut saya definisi ini salah. Definisi salah. Ya bukan kanker itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya pernah membaca sebuah terjemah di salah satu penerbit. Penerbitnya penerbit sunnah. Ternyata ketika saya baca taun, dia di dalam garis kurungnya kanker. Saya tidak setuju kalau itu dinamakan kanker. Adapun definisinya taun dalam penyakit medis hari ini, nanti insya Allah dalam kajian berikutnya tolong diingatkan, saya akan jelaskan apa itu definisi penyakit medisnya hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas penyakit taun itu tidak berkaitan tentang ayam.
Sama dengan orang kayak gitu, bukan hanya taun, Bu. Sebenarnya kalau ibu makan tidak habis juga orang tua kita ngomong, ayo makan habis, kalau tidak ayamnya mati. Nah, apa hubungannya nasi yang sisa sama ayam yang mati? Tidak ada. Barakallahu fiik. Masih ada mungkin satu lagi. Pak Arif. Ya. Sudah? Ya. Tak kira tidak ada yang tanya. Ini saya bantu. Pak Ustadz, mengenai taklid ini agak sedikit membingungkan juga nih, masih belum paham saya nih. Taklid misalnya begini Pak Ustadz, katakanlah sekarang kita ngaji dengan Ustadz Umar Mita. Jadi kita anggap, bukan kita lah, saya menganggap bahwa apa yang disampaikan, dijelaskan itu adalah benar. Jadi kalau misalnya ada ustadz lain menyatakan sebaliknya, kita tetap menganggap ustadz lain yang salah. Jadi Ustadz Umar Mita yang benar, itu saya menganggap seperti itu. Demikian juga kalau ada taklim, misalnya di sini Ustadz Umar Mita, di tempat lain ustadz lain, saya tetap ikut di sini Ustadz Umar Mita, misal ini mah. Bukan hanya Ustadz Umar Mita, misal aja. Apakah itu termasuk taklid? Karena memang ilmu saya agak sedikit kurang begitu tinggi gitu loh. Jadi untuk mempelajari pun waktunya udah mepet gitu Ustadz. Jadi saya ikut aja lah apa yang Ustadz bilang A, ya kita anggap itu sudah benar gitu loh. Dan saya menafikan Ustadz yang lain, misalnya begitu Ustadz. Apakah itu loh termasuk taklid buta gitu yang tidak boleh? Terima kasih. Pak Arif yang semoga ditinggikan ilmunya, yang katanya agak kurang tinggi ilmunya. Sebenarnya Bapak, mengikuti seseorang ustadz lalu kita menafikan kebenaran dan ilmu pada ustadz yang lain, itulah taklid. Tetapi ketika kita mengikuti ustadz karena bahasanya menyentuh hati kita, kita cocok dengan penyampaiannya, uraiannya, jiwa itu tidak bisa bohong. Bahwasanya kita ini pasti memilih sebagaimana pasukan yang terlatih itu ngerti siapa temannya dan siapa musuhnya. Kalau kemudian karena misalkan ada banyak ustadz nih, belajarnya sama, manhajnya sama, tapi kita lebih senang ustadz ini, bukan berarti itu taklid. Tapi kalau kita terus-terusan sama dia, itu juga tidak boleh. Sesekali kemudian kita juga mendengar yang lainnya, supaya menumbuhkan jiwa bahwasanya kita cinta kepada ilmu dan bukan cinta kepada ustadz. Yang bahaya itu cinta sama ustadz, kecuali yang cinta itu akhwat yang pengen nikah sama ustadznya. Artinya mereka proses ta'aruf yang syar'i gitu loh, bukan ini. Oh langsung nyenggol-nyenggol yang lain. Kenapa ya? Laki-laki itu walaupun ubahnya banyak, kalau disebut akhwat itu sensitif banget semua. Itulah fitrah. Nah, itulah fitrah. Makanya kemudian ya saya nggak melanjutkan lah. Kita kapan-kapan bahas surat An-Nisa. Karena saya pernah diprotes sama ibu-ibu, Ustaz tuh bahas poligami aja. Padahal itu juga bagian dari syariat. Sampai mana tadi? Iya. Jadi kalau jatuh cinta kepada ustadz itu bahaya. Kenapa bahayanya? Akhirnya menjadikan seseorang itu menutup kebenaran pada ustadz yang lainnya. Dan ustadznya kalau salah, pasti akan dibela mati-matian. Perilaku orang yang cinta buta itu kan gitu. Coba kalau kita katakan orang yang sedang cinta buta, suamimu itu loh hitam, enggak apa-apa, yang penting manis. Orangnya pesek, enggak apa-apa, orangnya pinter kok. Kasar, enggak apa-apa, kasarnya kan sama kamu. Kalau sama saya lembut. Kenapa dia selalu mampu mendatangkan udzur untuk orang yang dia cintai? Itu refleks. Makanya jangan sampai jatuh cinta kepada ustadz, jatuh cintalah kepada ilmu. Ta'aruf itu sama ilmu, jangan ta'aruf sama ustadz. Karena seseorang yang ta'aruf dengan benar, maka itulah yang akan mendapatkan imam kehidupan yang benar. Kenapa? Ilmu itu komandan kehidupan. Karena alat kawal bagi seorang mukmin itu ilmu. Saya ingatkan lagi, saya pertebal. Alat kawal kehidupan bagi seorang mukmin itu ilmu. Dan komandan kehidupan kita itu adalah ilmu. Ilmu itu apa? Apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Ta'aruflah dengan ilmu supaya kita bergandengan dengan imam yang benar menuju kepada akhirat. Jangan berta'aruf kepada orang. Karena kalau berta'aruf sama orang, sering salah. Nah, kalau Bapak mengikuti tadi karena merasa nyaman
dan kemudian yang disampaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ada kitabnya, bisa dikaji, bisa dipelajari, ada rekamannya, bisa dicek apa yang disampaikan apakah keluar dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ataukah tidak, dan Bapak nyaman bersama dia karena penyampaiannya, tidak ada masalah. Tapi jangan terus-terusan sama dia. Sesekali kita berbagi dengan yang lainnya. Kenapa? Mungkin ada ilmu yang tidak diketahui ustadz yang kita ikuti, tetapi diketahui oleh ustadz yang lain. Ya kan? Ada loh Pak, banyak loh, saya kenal sendiri. Banyak orang yang saya kenal, orangnya berilmunya dalam sekali. Fakih betul. Tapi kalau menyampaikan standar. Saya tuh punya di Lipia, teman saya sendiri, ranking 1-nya Lipia, coba. Mumtaznya Lipia di kelas kita. Tapi kalau menyampaikan standar, orang itu mungkin mikir nih ngomong apa ini. Tapi ilmunya dalam. Jadi kemudian jangan terpukau dengan retorika. Tetapi kemudian perhatikanlah madmunnya, kontennya bagaimana itu. Itu penting juga. Supaya kita tidak melulu memperhatikan ustadz itu karena retorikanya. Tapi perhatikan pula bagaimana keilmuan yang dimiliki olehnya. Saya kenal banyak betul itu. Ada itu dosen saya dulu di Lipia, usul fikih. Beliau ini dikenal sebagai orang yang dulunya itu pinter. Number one-nya mahasiswa-mahasiswa dulu. Sampai kemudian dia di Madinah sampai S3 kalau tidak salah. Kemudian dia pulang kemudian ngajar di Lipia. Saking pinternya kalau ngajar kita itu tidak ada yang paham. Karena beliau itu kalau sudah ngajar ngomongin kitab ini, ngomongin kitab yang pernah beliau baca kemana-mana. Masya Allah. Ternyata kemudian Masya Allah, kemudian kita diganti dosennya dengan seorang dosen yang cuma S2. Secara akademis lebih tinggi yang pertama. Yang kedua ini cuma S2, tapi Madinah S2. Ketika beliau menyampaikan usul fikih, Masya Allah, bleng, mangsuk semuanya. Sampai kemudian kita itu ketika mempelajari kitab usul fikih saat itu sampai tidak perlu kitab syarah. Kitab syarah itu kitab penjelas. Kitab usul fikihnya Lipia itu Raudhatun Nadir miliknya Ibnu Qudamah. Susahnya luar biasa itu. Kalau kita baca kitab tok ini tidak paham, susah paham. Harus baca kitab yang menjelaskan kitab itu. Masya Allah, kitabnya salaf itu sampai gitu. Sudah jadi kitab, disyarah lagi supaya kita paham apa yang disampaikan oleh penulis salaf. Masya Allah. Sampai kemudian digantikan yang kedua. Oh Masya Allah. Gampang, menjelaskannya mudah. Di situ ingin saya ambil pelajaran bahwasanya kalau kita hanya mengambil retorika saja, maka mungkin kita tidak akan mendapatkan ilmu dari orang-orang yang pintar banget, hanya karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka biasakanlah untuk cinta sama ilmu. Kalau sudah cinta sama ilmu, siapapun maka yang menyampaikan akan diambil. Kalau sudah cinta sama ilmu kan gitu. Rasulullah itu cinta sama ilmu. Walaupun yang menyampaikan setan, diambil atau tidak? Diambil sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Makanya ketika setan ngajarin untuk membaca ayat kursi, diambil oleh Nabi. Karena apa? Cintanya Nabi itu kepada kebenaran, bukan cinta kepada kelompok. Nabi diingatkan oleh orang Yahudi tentang kesalahan Nabi mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Terserah Allah dan terserah kamu. Apakah Nabi menolak gara-gara yang menyampaikan Yahudi? Enggak, diambil itu. Kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, jangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah Masya Allah summa syi'ta. Itu bagaimana Nabi itu tidak membangun ta'assub. Karena apa? Cintanya Nabi kepada kebenaran mengalahkan yang lainnya. Sama pula dengan kita. Cintailah kebenaran. Maka kalau Bapak misalkan, misal ini kata beliau, ngikutin saya kemudian meninggalkan ustadz yang lainnya. Karena kemudian merasa nyaman dengan kajiannya, merasa nyaman dengan penyampaiannya, tidak apa-apa. Tapi jangan nafikan ustadz yang lain sebelum kita dengar. Kadang-kadang kita sudah ngomong banyak tentang ustadz yang lain, tapi kita nggak pernah dengar, nggak pernah ikut majelisnya. Tapi kita berkomentar banyak, tidak boleh. Dengerin dulu. Ada satu ustadz, ya, yang saya itu ketika mendengar namanya itu, kok namanya begini ya? Sampai Allah menakdirkan saya ketemu dengan beliau ketika khutbah Jumat. Masya Allah, ilmunya bertabur dengan banyak riwayat. Kemudian beliau menyampaikannya bagus. Ya, kemudian penguasaan terhadap kitab bagus. Walaupun namanya tidak terkenal. Ya, tidak terkenal. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang di daerah Bekasi belum banyak kenal dengan beliau. Itulah yang menjadikan kita betul-betul harus mengerti. Cintailah ilmu. Kalau sudah mencintai ilmu, siapapun yang menyampaikan, anak kecil, orang yang tampaknya bodoh dengan kita, tapi kalau ilmu yang dia sampaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ya diambil. Moga-moga kemudian itulah yang kita lakukan. Jangan buru-buru menutup diri dari yang lainnya. Jangan nafikan siapapun yang bukan yang sedang kita pelajari. Bisa dipahami Pak Arif? Ya?
Yakin? Yakin. Ya, insyaallah. Satu lagi. Saya kira sudah jam 6:04 kita persiapan untuk yang lainnya dan saya mau minum teh saya yang sudah persiapkan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan. Gimana Pak Ivan? Boleh atau tidak? Singkat aja Pak. Nanti Singkat. ada kajian lagi ya. Singkat berkaitan dengan tadi taklek Ustaz. Itu adalah di dalam kita mengadakan mengikuti taklim thalibul ilmu, kita adalah mengambil suatu kebaikan, suatu keberkahan dari Ustadz ini. Salah satunya adalah kita pengambilan dari keberkah yang dikatakan berkah kebaikan yang banyak dan langgengnya ya Ustadz. Apakah itu kalau kita begitu katanya Pak Ustadz Marmita kita ikutin. Kita akan bagaimana cara mengambil kebaikan dari Pak Ustadz Marmita adalah dengan mengikuti taklimnya. Apakah ini taklid? Oh. Jadi Bapak, saya belum paham, maaf. Jadi apakah mengikuti taklim seorang ustadz? Iya, salah satu kebaikan yang kita ambil dari seorang ustadz adalah mengikuti taklimnya. Iya, betul. Itulah yang disebutkan keberkahan. Kalau kita mengikuti Ustadz Umar Mita, untuk kita mengambil suatu kebaikan, dengan meninggalkan kata Pak Arif tadi, meninggalkan ustadz yang lain, apakah ini taklid? Ya. Kalau kemudian kita Bapak ngambil satu ustadz untuk kemudian mengambil kebaikan yang beliau sampaikan di dalam taklimnya supaya kita mendapatkan barokah, kalau itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ambil, pegang Bapak. Jangan pernah lepaskan, bahkan digigit dengan gigi geraham kita. Karena apa? Kalau sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Siapapun orangnya, mau Umar Mita, mau Mita Umar, mau Farid, mau Ahmad Farid, mau Farid Ahmad, mau Suratman, mau Oman, mau Ustadz Firanda, Andirja Firanda, semuanya ambil. Kalau sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Tapi jangan buru-buru untuk menyalahkan ustadz yang lain ketika ada ustadz yang sering kita datangi berbeda dengan ustadz lain. Jangan langsung divonis, pelajari dulu ustadznya. Dalilnya antum apa ustadz? Dalil ini apa? Pelajari. Kemudian setelah kita mendapati, oh masing-masing ada dalilnya, bersikap yang ma'ruf. Pak, orang itu di dalam hukum umum yang tidak memakai kitabullah tetapi hukum warisan Belanda, tidak boleh mengatakan orang itu tersangka dan terdakwa sebelum disidang, iya atau tidak? Hari ini orang ngaji yang harusnya lebih mulia daripada orang yang sedang mewarisi hukum Belanda, itu lebih sadis daripada orang yang sedang mewarisi hukum Belanda. Kenapa? Kalau dia akan menetapkan seseorang itu salah, tidak pakai persidangan, tidak pakai tabayun, tidak pakai apa-apa. Itu yang saya khawatirkan taklid. Ya, Allah alam bisawab, sudah 6:04. Sebelum nanti berganti dengan yang lainnya, kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Saya ingatkan kajian nanti sore sama siapa? Besok ya. Besok sama Ustadz Sujai, ada Ustadz Ahmad Farid, kemudian ada Ustadz Abu Himam. Ya, beliau-beliau adalah orang yang saya kenal dan orang-orang yang solih dan berilmu. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.